Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? Good morning, good afternoon, good evening. Tergantung dari adik-adik kelas 7 menonton video ini pada waktu apa. Oke, langsung saja. Today we are going to continue our material about chapter 5. Jadi hari ini kita lanjutkan materi kelas 7 dari bab 5 ya, halaman 116, yaitu statement about the animals. Ini statement about the animals beserta pembahasan dan jawaban dan pembahasan halaman 116. Okay. Are you ready? Let's begin. Oke. Seperti biasa, di sini ada keterangannya. We will list the speaker's statements about the animals. Kita akan membuat daftar pernyataan dari pembicara gitu ya tentang hewan. Nah, ini di At the Zoo ini ada ya halaman sebelumnya. Kita lihat kata Siti. Look at the giraffes. They have curly eyelashes. Lihat jerapah-jerapah itu, mereka mempunyai alis yang keriting gitu ya. Nah, di sini giraffes itu kan jerapah ya. Lebih dari satu jerapahnya, makanya diganti dengan they atau mereka. Kata gantinya dengan they atau mereka. Nah, kenapa giraffes itu bisa dikatakan banyak atau lebih dari satu? Karena dianggap plural ya, atau jamak banyak gitu. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita lihat noun kata benda, ada regular noun, kata benda beraturan, aturannya ada dua, ada aturan umum. Kebanyakan kata benda menjadi jamak atau banyak ya, atau lebih dari satu dengan menambahkan s di belakang kata benda tunggal. Contohnya kalau giraffe itu kan jerapah aja, jerapah satu gitu ya, singular atau tunggal. Ketika dijadikan lebih dari satu atau banyak, menjadi tinggal ditambah s aja, giraffes. Kemudian zebra tambah s menjadi zebra. Kemudian elephant, ini juga elephant ya. Ketika ditambah s, elephants itu menjadi banyak, gajah. Ini harimau. Tiger jadi tigers gitu. Nah, ada lagi kata benda yang akhirannya s, x, z, c, h, s ditambah s. Contohnya box, karena akhirannya x, box menjadi boxes ditambah s. Eyelash ditambah tinggal ditambah s karena akhirannya sh. Nah, seperti di sini sh. Ditambah s. Kita tuliskan. Oh ya, kenapa jadi they? Karena dianggap banyak mereka gitu kan. Kan jerapah itu maka diganti dengan mereka. Ada di materi pronoun ya, seperti ini. They have curly eyelashes. Nah, langsung saja. What do they say about the animals? Siti says. Karena Siti yang berbicara, makanya yang ditulis adalah Siti. Siti says that the giraffes. Nah, giraffes bukan they. Karena kan
belum tahu, kita belum tahu apa subjeknya gitu, apa yang dimaksudkan city itu apa. Maksudnya adalah giraffes. Kalau menulis they, mereka, maaf, kita lah. City says that giraffes have curly eyelashes. Nah, jadi yang dituliskan adalah giraffes subjeknya, karena kita kan belum tahu siapa yang dimaksudkan oleh Siti, apa yang dimaksudkan oleh Siti. Saya kira gampang ini ya. Kesannya tinggal tulis saja have curly eyelashes. Okay, next. Ada Lina ya. Lina, yes they do. Their eyelashes are adorable. Ya. Yeah. Alis mereka menggemaskan gitu ya. Their eyelashes are adorable. Nah, ingat, they ini menuju kepada jerapah ya. Kemudian alis mereka itu menunjukkan ke alis jerapah. Masih ingat? Di sini masih ingat ini? Ketika misalkan di pronoun atau kata ganti ada posesif adjektif ya. Misalkan I jadi my, you jadi your, they jadi their, dan seterusnya. Misalkan my buku saya, my book. Jadi di belakangnya ini adalah kata benda. Noun itu kata benda. Jadi kalau misalkan buku saya, my book, buku kamu your book, dan seterusnya. Kalau tas kamu your bag. Yang tadi they kan mereka menjadi their eyelashes gitu ya, alis mereka. Oke, nah are adorable. Kita tuliskan maaf, are. Kenapa are? Karena yang subjek yang ini dianggap banyak ya, dianggap plural ya, jamak. Nah, kan seperti ini. Kalau misalkan I am, kalau you, they, we, students atau banyak ya, atau siswa-siswa. Lina dan Dayu kan lebih dari satu nih. Students, siswa lebih dari satu orang. Lina dan Dayu kan lebih dari seorang. Subjek to be-nya adalah are gitu. Makanya di sini are adorable. Maka kita tulis Lina, kan yang berbicara Lina. Lina says that their eyelashes are adorable. Tulis aja, Lina says that their eyelashes are adorable. Next, Benny, look at the zebras. Look at the zebras. They have black and white stripes on their bodies. Lihat zebra-zebra itu, mereka mempunyai pola atau belang-belang yang hitam dan putih di badan mereka. Karena ini sama ya, zebras menjadi they di sini ya. Ya, kita tulis kan yang Benny yang mengucapkan, makanya Benny says the zebras have black and white stripes on their bodies. Nah, Benny mengatakan bahwa zebra mempunyai pola hitam atau belang ya, hitam dan putih di tubuh mereka. Next. Udin, guys, do you know that each zebra has different pattern? Udin says that each zebra has different pattern. Ini tinggal ditulis kalau yang ini ya. Next. 9. They do. That's very interesting. Maaf, sebentar kita bahas artinya. Kawan-kawan,
Apakah kamu tahu masing-masing zebra mempunyai pola yang berbeda? Udin mengatakan bahwa setiap zebra mempunyai pola yang berbeda. Oke. Sekarang Edo, they do. That's very interesting. Ya, benarkah demikian? Itu sangat menarik. Nah, kita tulis aja. Ada yang berkata maka Edo say that is very interesting. Ini mudah ya. Next. You look at the elephants. They are huge. Nah, karena ada S-nya maka they. Oke, teruskan Dayu says that the elephants are huge. Dayu mengatakan bahwa gajah-gajah itu besar. Next. Udin, yes they are. And look at the tigers. They have sharp teeth. Ya, mereka. Dan lihat harimau itu. Mereka mempunyai gigi yang tajam ya. Udin says that the tigers have sharp teeth. Karena Udin, kita tulis Udin says that the tigers have sharp teeth. Nah, ini tigers gitu ya. Tidak dari dulu tidak kita tulis dari dulu karena ini kan awal pembicara, belum tahu apa yang dimaksud si Udin. Binatang apa yang dimaksud di Udin. Di sini ada keterangannya di tigers. Ingat, nah kita lihat nih. Ini kan kalau ini kan tiger jadi tigers. Kalau misalkan harimaunya satu kan tiger saja, tidak ada S-nya. Tapi ketika banyak ditambah S menjadi tigers. Nah, ada pula yang tidak beraturan, kata benda yang tidak beraturan. Nah, teeth itu awalnya adalah kalau singular satu gitu ya, tooth. Tetapi ketika banyak giginya menjadi teeth. Nah, kita lihat di sebentar. Nah, di sini ada namanya irregular noun atau kata benda tidak beraturan. Kalau singular satu, kalau plural banyak. Ini tidak beraturan. Kalau ini kan beraturan nih, tinggal ditambah S atau S. Kalau ini tidak beraturan. Makanya tooth menjadi teeth, tidak menjadi tooths ya, atau tooths enggak. Karena ini tidak beraturan. Tooth menjadi teeth, mouse menjadi mice, woman menjadi women. Nah, ini ada daftarnya lagi sebelumnya. Ada kata-katanya lagi, tapi karena karena menghemat waktu, kita sedikit saja sebagai contoh gitu ya, bahwa kata benda itu ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Kalau yang beraturan tinggal ditambah S, atau S yang tidak beraturan tinggal berbeda ya, sudah ada dari sananya lah gitu. Untuk sederhananya tooth menjadi teeth, mouse dan seterusnya. Oke, kita kembali lagi. Next, the last terakhir, and they have powerful legs. Nah, dan mereka mempunyai kaki yang kuat, kata Siti. Nah, leg, kalau ingat ini kata benda beraturan nih. Leg, kaki, legs, kaki juga, tapi kan kakinya dua kan, kaki kita, atau misalkan kaki binatang 4 ya, tidak satu ya, legs. Oke, and Siti tinggal ditulis saja. Siti says that they have powerful legs. Nah, kurang lebih seperti ini jawabannya. Dari 5 sampai 12 ya. Yang untuk
Adik-adik kalau merasa postingan ini bermanfaat atau video ini bermanfaat, like, komen, jangan lupa subscribe. Kalau ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Itu saja dari Kak Admin. Thanks and have a nice day.